Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 kelas 12D. Kali ini kami akan menganalisis tentang klasifikasi numerik dari beberapa kota dan juga tahap perkembangan dari beberapa desa. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Azam Muhammad Fahri. Saya Devra Sabrina. Saya Fadhil Suzaiba. Saya Kanza Galva. Langsung aja saya ke videonya. Halo semuanya. Kita berdua di sini ingin menjelaskan klasifikasi kota secara non-numerik atau kualitatif. Nah, yang pertama itu ada eopolis, berkembangnya di mana desa sudah teratur atau modern. Nah, yang kedua ada polis, kota yang masih bersifat agraris. Sebagian besar kota di Indonesia masih tahap ini. Yang ketiga metropolis, kota yang orientasi kegiatan ekonominya mengarah pada sektor industri dan jasa. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada megapolis. Gabungan dari beberapa kota metropolis ditandai dengan masyarakat yang materialitis. Selanjutnya ada trianopolis, tahapan kehidupan kota yang sudah dikuasai oleh tirani dan kekacauan yang tinggi, kemacetan, kekacauan pelayanan, kejahatan, kriminalitas tinggi atau disebut juga kota kacau. Selanjutnya yang terakhir ada nekropolis, kota yang mulai ditinggalkan penduduknya. Pada tahapan ini berkembang kota menuju kematian atau disebut juga kota mati. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang tahap perkembangan desa. Nah, tahap perkembangan desa ini ada 3 ya, Kak Kanza? Iya, benar ada 3. Nah, kita bakal bahas pertama ada desa swadaya. Desa swadaya itu apa sih? Di desa swadaya adalah tahap yang dimana paling rendah atau tertinggal, yang dimana masyarakatnya itu terisolasi dan terikat adat istiadat yang kuat. Yang kedua itu adalah desa swakarya. Di desa ini adalah tahap transisi atau berkembang, adat mulai melonggar, pengaruh luar masuk, dan mulai mampu membangun secara mandiri atau juga disebut sebagai masih butuh bimbingan. Terus yang ketiga adalah desa swasembada. Desa pada tahap ini adalah desa yang paling maju atau mandiri. Masyarakat sudah modern, fasilitas lengkap, dan mampu memenuhi kebutuhan serta pembangunan secara optimal. Nah, sekarang kita bakal analisis tahap perkembangan desa dan klasifikasi kota secara non-numerik atau kualitatif. Nah, di sini saya mengambil kota Jakarta dan di sini saya juga sudah menampilkan 3 gambar, yaitu yang pertama pembakaran halte bus akibat demo besar, yang kedua kemacetan, dan yang ketiga kriminalitas yaitu pencurian motor. Nah, di sini kalian bisa gak sih menganalisis bahwa gambar-gambar tersebut ini masuk ke klasifikasi numerik apa? Nah, benar banget teman-teman, kota Jakarta ini dapat dikategorikan sebagai kota trianopolis atau kota kacau karena menunjukkan beberapa ciri utama, yaitu kerusakan fasilitas umum. Nah, pada tanggal 25 Agustus 2025 adanya demo besar-besaran yang mengakibatkan fasilitas umum itu semuanya hancur atau terbakar, seperti halte kebakaran, rambu lalu lintas hancur, atau fasilitas publik lainnya. Nah, selanjutnya tingkat kriminalitas yang tinggi. Nah, kota Jakarta juga masuk tingkat kriminalitas tinggi. Misalnya kemalingan. Nah, kemalingan ini membuat lingkungan sosial itu tidak tertata. Nah, yang ketiga, kemacetan yang parah baik pada jam sibuk maupun pada waktu-waktu tertentu. Nah, kenapa sih bisa disebut dengan kemacetan yang parah? Karena penduduk Jakarta kebanyakan menggunakan fasilitas pribadi. Selanjutnya yang terakhir, lingkungan sosial yang tidak harmonis ditandai dengan banyaknya konflik kepentingan. Nah guys, aku ngambil 3 gambar. Nah, itu dari kota Marina, yang dari Batam. Nah, coba kalian lihat deh, di gambar-gambar ini pada tidak ada penghuni, tidak ada kegiatan sama sekali. Pokoknya sepi banget ya teman-teman. Nah, terus kalian tahu nggak sih ini klasifikasi numerik apa? Nah, benar banget nih teman-teman. Marina City itu termasuk kategori tentang nekropolis. Nah, nekropolis adalah kota yang mulai ditinggalkan penduduknya. Pada tahap ini berkembang kota menuju kematian atau kota mati. Nah, Marina City yang ada di Batam ditinggalkan karena ada perubahan kebijakan pemerintah karena judi. Nah, jadi ciri-ciri utamanya yaitu yang pertama ada aktivitas ekonomi berhenti sehingga kawasan yang dulunya ramai wisata kini menjadi sepi. Yang kedua ada penduduk sangat sedikit
banyak bangunan tidak lagi dihuni. Yang ketiga ada infrastruktur terbengkalai, terlihat dari bangunan rusak dan tidak terawat. Yang keempat ada minim aktivitas sosial, hampir tidak ada lagi kegiatan masyarakat. Yang kelima ada kondisi fisik seragam dalam terbengkalainya membuat seluruh area tampak sunyi dan tidak berkembang. Nah guys, kali ini aku bakal bahas atau analisis dari Desa Kanekes. Nah, Desa Kanekes ini tuh dari suku Baduy. Nah, kalian bisa lihat dari gambar pertama. Gambar pertama itu terlihat ada banyak orang yang sedang jalan kaki bersama-sama. Yang kedua, itu ada sekumpulan orang dari Desa Kanekes yang mau berkebun, bersawah, dan yang lain-lainnya. Dan yang ketiga, ini tuh dari YouTube sebenarnya teman-teman. Yang dimana tuh di suku Baduy ini atau di Desa Kanekes ini tuh tidak boleh sekolah. Kira analisis dari desa ini termasuk ke desa tahapan apa ya? 3. Nah, aku bakal analisis nih hasil dari foto-foto yang tadi udah aku tampilin. Nah, Desa Kanekes dapat dianalisis dari gambar sebelumnya sebagai desa yang termasuk ke dalam desa yang tertinggal. Yang tadi tertinggal atau yang biasa disebut sebagai desa swadaya. Nah, yang mana dengan ciri-ciri sebagai berikut. Desa swadaya tadi udah kita jelasin. Nah, ciri-ciri dari desa swadaya itu adalah pertama, desa yang masih sangat mengandalkan alam sebagai tempat mata pencarian untuk sehari-hari. Seperti gambar yang aku tunjukin di bawah ini, mungkin nggak kelihatan, maaf. Nah, yang dimana di gambar itu tuh terlihat dari berbagai warga desa Kanekes yang bersama-sama untuk mencari makanan baku dengan perkebunan, persawahan, dan yang lain-lain. Yang kedua, penduduk desa yang sangat sedikit populasinya. Nah, di Desa Kanekes ini atau di suku Baduy itu sangat dikit banget guys populasinya. Nah, lanjut yang ketiga, itu tidak adanya teknologi modern yang bisa dilihat dari foto yang sedang beramai-ramai menanam menggunakan tenaga manusia. Yang tadi foto yang di bawah ini, ya kalian bisa lihat di situ tidak ada sama sekali mereka menggunakan teknologi modern kayak misal traktor ataupun lain. Mereka itu full dari tenaga manusia sendiri. Yang keempat, yaitu adalah menolak pendidikan formal, sekolah umum, karena dianggap bertentangan dengan tradisi mereka. Nah, kalian mungkin bingung ya, gimana caranya mereka untuk belajar literasi, numerasi, dan lain-lainnya. Nah, kalau itu biasanya disebutnya kalau di Desa Kanekes itu tuh diajarinnya lewat adat istiadat. Nah, kalau yang kelima itu adalah homogen. Homogen itu adalah masyarakat yang sangat seragam dalam cara hidupnya, dalam bahasa dan pandangan. Minim keragaman budaya bisa dilihat dari foto banyaknya warga yang sama-sama jalan kaki kemana-mana. Kalian bisa lihat di gambar ini, yang dimana semua warganya seragam berjalan kaki. Nah, jadi analisis dari Desa Kanekes ini yaitu adalah desa swadaya. Nah, selanjutnya di sini ada Desa Hanura. Desa Hanura itu letaknya di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Jadi kalau misalkan dilihat dari gambar yang sudah tersedia di sini tuh, kita bakal menganalisis nih kira-kira Desa Hanura itu masuk ke tahap desa swadaya kah, desa swakarya kah, atau desa swasembada nih. Nah, langsung aja ya kita ke video analisisnya. Nah, di sini kita lanjut menganalisis tentang Desa Hanura yang berada di Provinsi Lampung. Nah, di sini pertama ada gambar kondisi keruangan dan infrastruktur dasar. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat permukiman penduduk yang padat ya, cuma tertata. Terus juga ada jalan utama yang beraspal baik yang menunjukkan bahwa transportasi di Desa Hanura ini tuh berjalan dengan lancar, dan juga ada kehadiran fasilitas umum. Di sini ada bangunan perkantoran ya. Di sini juga ada taman-taman yang dikelilingi sama bukit dan laut. Yaitu menunjukkan bahwa Desa Hanura ini memiliki infrastruktur dan akses